Dalam peringatan Natal Kristus ini, marilah kita mengaku bahwa pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Natal merupakan momen spiritual dan sakral bagi umat Kristen di dunia sebagai perayaan kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang juga dipercaya merupakan manifestasi kasih Allah bagi umat ciptaannya. Meski tahun ini sekali lagi Natal dirayakan dalam lingkaran pandemi COVID-19, tentunya Natal tetap bisa dirayakan oleh umat Kristiani tanpa kehilangan maknanya. Mengangkat tema cinta kasih yang mengeratkan persaudaraan sesuai 1 Petrus 1 ayat 22 dan subtema kiranya dengan kelahiran putra Natal membawa damai dan rasa saling memberi, merangkul dalam tali persaudaraan yang rukun di lingkungan Diskominfo Provinsi Papua. Maka salah satu dinas di lingkungan Pemprov Papua ini menggelar perayaan Natal bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua dan Dharma Wanita Persatuan serta mitra kerja bertempat di Aula Diskominfo Papua dan dipimpin hamba Tuhan Pendeta M. Limbong. Ibadah Natal ini dimulai dengan penyalaan lilin Advent dan selanjutnya puji-pujian Natal terdengar menggema di aula tersebut sebagai bentuk syukur atas kelahiran Sang Juru Selamat yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Toleransi yang tinggi di lingkungan Diskominfo Provinsi Papua tergambar jelas dalam ibadah Natal ini, karena yang hadir bukan saja ASN beragama Kristen, tapi juga mereka yang beragama non-Kristen. Hal ini tentu perlu mendapatkan apresiasi karena sekaligus menggambarkan Papua sebagai daerah yang menjunjung tinggi pluralisme dan juga toleransi antar umat beragama. Ibadah Pendeta Limbong mengambil bahan khotbah dari perikop 1 Petrus 1 ayat 22 yang digambarkan melalui fragmen singkat oleh para ASN Diskominfo Papua. Anda saudara dari dia. Belum tahu siapa kalian? Tiga dia. Kamu tahu dia atau tidak? Perikop ini tentang kisah seorang Samaria yang murah hati, di mana dalam perumpamaannya Yesus menceritakan ada seorang pemuda yang dirampok namun tidak mendapatkan pertolongan dari orang-orang yang lewat, yaitu seorang imam dan seorang Lewi yang keduanya merupakan orang terpandang kala itu, tapi malah ditolong oleh orang Samaria yang punya kedudukan rendah di masyarakat dan dimusuhi oleh orang Yahudi. Cerita ini mengandung makna kasih yang besar kepada sesama manusia yang dipraktikkan oleh orang Samaria, meski ia tak mengenal siapa orang yang akan ditolong. Disampaikan oleh Pendeta Limbong, kasih yang besar telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus lewat kelahirannya di tempat yang sederhana. Dan pesan penting dari perenungan ini ialah, jika kita mampu mengucap syukur atas pemberian Tuhan,
maka kita akan mampu saling menolong, saling memberi kepada sesama manusia, serta mampu membawa damai terutama di lingkungan keluarga besar Diskominfo Papua. Bapak Ibu Saudara, dalam hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus lewat perumpamaan ini, yang mau digambarkan sebagai orang Samaria yang murah hati adalah Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus Kristus yang hari ini kita boleh rayakan hari kelahirannya dalam segala kesederhanaan di kandang domba yang hina dan dibaringkan, diletakkan di dalam palungan yang kotor dan pastinya sangat berbau, dibungkus dengan kain lampin, bukan kain bersih. Itu adalah kain lap, itu yang dipakai untuk membungkus bayi Yesus. Lahir dalam segala kerendahan, kehinaan. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan kita manusia yang terjatuh, yang terpuruk karena dosa dan kesalahan. Pemandangan penuh persaudaraan serta kekeluargaan yang hangat tergambar juga ketika ASN Diskominfo Papua melantunkan puji-pujian Natal tentang kasih. Karena lewat kelahiran Tuhan maka kasih tersebut adalah untuk seluruh umat manusia. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua, Jerry Agus Yudianto dalam sambutannya menyampaikan penguatan dan khutbah dari hamba Tuhan sangatlah tepat, yaitu melakukan apa yang sudah difirmankan tentang kasih dan bersyukur karena bisa menggelar ibadah perayaan Natal, karena belum tentu di tempat lain bisa merayakan perayaan seperti ini. Tadi Ibu Pendeta sudah memberikan penguatan bagi kita bahwa kasih itu tidak memandang siapa yang kita tolong, yang menjadi bagian apa yang kita bisa lakukan, yang kita lakukan saja. Intinya begitu. Dan tentunya kita bersyukur kalau hari ini Dinas Komunikasi dan Informatika beserta DWP bisa merayakan Natal, karena di belahan bumi sana ya toh, itu juga banyak yang tidak bisa merasakan seperti apa yang kita rasakan hari ini. Saudara kita di Yogimo, kemudian di Intan Jaya, saat ini mereka juga dalam ketakutan karena situasi kondisi yang ada. Bahkan mungkin yang ada di lereng Gunung Semeru, mereka kehilangan harta bendanya, rumahnya tertanam di situ, mereka tidak bisa merasakan seperti yang kita rasakan saat ini. Ini adalah utama syukur bagi kita semua. Di penghujung tahun ini kita bisa merayakan Natal bersama. Kadis Kominfo juga tak lupa berterima kasih atas dukungan dan kerja keras seluruh jajaran Kominfo sepanjang tahun 2021, termasuk setelah menyukseskan PON 20 Papua juga Peparnas 16 yang sudah berjalan sukses. Ia berharap di tahun mendatang, Dinas Kominfo Provinsi Papua siap menghadapi tantangan serta dapat lebih maksimal dalam pelaksanaan tugas dan kinerja bersama pemerintah Provinsi Papua. Saya atas nama pribadi, atas nama institusi juga mengucapkan terima kasih kepada semua tim, rekan kerja, para pejabat dan staf, yang mana kurang lebih sekitar selama 1 tahun ini 359 hari ya, karena kurang beberapa hari lah setahun. Kita bisa bersama-sama bekerja bersama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, khususnya dalam membantu Bapak Gubernur dalam urusan komunikasi dan informatika Provinsi Papua. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua teman-teman
kita sudah sukses dalam melaksanakan PON dan Peparnas yang merupakan ajang terbesar bagi kita, capaian yang terbesar oleh Papua pada saat ini, ya, kita juga bersama juga menyukseskan itu. Dan juga tak lupa pada kesempatan ini kita juga berharap pada tahun yang akan datang kita tetap memberikan yang terbaik dalam tugas dan tanggung jawab kita seperti kita berikan dari Tuhan. Sehingga kalau kita bekerja itu seolah kita memberikan bagi Tuhan, tentunya itulah kita akan berikan yang paling baik. Dalam kesempatan tersebut pula Dinas Kominfo Papua memberikan bingkisan Natal untuk anak-anak dari para ASN yang ada di jajarannya, juga bagi anak-anak para ASN yang sudah purna tugas.